Sebelum pedang samurai ditempa atau kuil-kuil megah didirikan, ada sebuah masa yang terlupakan. 10.000 tahun sejarah yang tersembunyi di bawah lapisan tanah dan jejak tali. Inilah Jomon, peradaban berkelanjutan terlama dalam sejarah manusia. Nama yang secara harfiah berarti pola tali, terukir abadi di atas tanah liat. Mereka adalah anomali sejarah, berburu dan pengumpul yang memilih untuk membangun desa permanen. Tanpa pernah menjadi petani, mereka hidup selaras dengan alam selama 100 abad lebih. Jomon bukan sekedar masa lalu, melainkan DNA spiritual dari bangsa Jepang modern. Dari rasa hormat pada alam hingga estetika yang memuja ketidaksempurnaan. Bayangkan sebuah dunia yang sedang terbangun dari tidur panjangnya yang membeku. Sekitar 13.000 tahun sebelum Masehi, zaman es mulai melepaskan cengkeramannya dari kepulauan Jepang. Gletser mencair, permukaan air perlahan naik, dan padang tundra yang luas mulai menghilang. Hewan-hewan raksasa seperti mamut yang menjadi sumber pangan utama kini telah punah. Manusia purba pada masa ini harus memilih, beradaptasi atau ikut binasa bersama es yang mencair. Sebagai gantinya, hutan hijau yang lebat mulai menyelimuti daratan dengan pepohonan ek dan kastanya. Namun, hutan ini membawa tantangan baru bagi pengembara yang terbiasa berburu daging. Biji-bijian hutan yang berlimpah ternyata pahit dan beracun jika dikonsumsi secara langsung. Di tengah keputusasaan, sebuah penemuan sederhana akan mengubah jalannya sejarah manusia selamanya. Mereka menyentuh tanah liat di pinggir sungai dan menyadari potensi di balik teksturnya yang lunak. Tangan-tangan terampil mulai membentuk tanah itu menjadi wadah bulat dengan dasar yang runcing. Melalui panasnya api unggun, tanah yang rapuh berubah menjadi benda sekeras batu. Inilah kelahiran tembikar pertama di dunia yang kita kenal sebagai periode Jomon. Kata Jomon sendiri berarti pola tali, diambil dari teknik dekorasi pada permukaan tanah liatnya. Namun pada awalnya, tembikar ini bukan diciptakan untuk keindahan, melainkan untuk bertahan hidup. Dengan wadah tahan api ini, manusia purba kini bisa merebus air untuk pertama kalinya. Proses perebusan ini berhasil melunturkan racun tanin dari kacang-kacangan hutan. Makanan yang sebelumnya tidak bisa dimakan, kini menjadi bubur bernutrisi tinggi yang menyelamatkan suku mereka. Bukti arkeologi tertua dari revolusi ini terkubur di situs Oda Yamato di prefektur Aomori. Pecahan tembikar di sana membuktikan bahwa teknologi ini sudah ada sejak 16.000 tahun yang lalu. Kehadiran pot yang berat dan rapuh membuat manusia tidak lagi berpindah tempat setiap hari. Mereka mulai membangun hunian sederhana di permukaan tanah, cikal bakal sebuah desa. Meskipun masih berburu, mereka kini memiliki rumah untuk kembali setelah mencari pangan. Busur dan panah mulai digunakan untuk mengejar buruan yang lebih kecil dan gesit di dalam hutan lebat. Hubungan antara manusia dan alam pun bergeser dari sekedar mengejar menjadi mengolah. Penemuan tembikar adalah langkah pertama manusia Jomon dalam menaklukkan kerasnya alam. Kestabilan ini menjadi fondasi bagi kebudayaan yang akan bertahan selama lebih dari 10.000 tahun. Namun, tantangan besar berikutnya sedang bergerak perlahan dari arah cakrawala. Kepulauan Jepang mulai terpisah sepenuhnya dari daratan utama Asia oleh lautan yang luas. Suhu bumi terus meningkat, es kutub terus mencair, dan permukaan laut naik secara perlahan.
8.000 tahun sebelum Masehi, sebuah babak baru dalam sejarah manusia dimulai. Jembatan darat yang dulunya menghubungkan Jepang dengan benua Asia perlahan-lahan mulai tenggelam. Kepulauan Jepang mulai terbentuk seperti yang kita kenal hari ini. Manusia Jomon kini hidup terisolasi di pulau-pulau yang terpisah. Perpindahan antar benua tidak lagi mungkin dilakukan. Isolasi ini bukan akhir, melainkan awal dari adaptasi luar biasa yang akan membentuk jati diri mereka. Mamut dan bison yang dulu menjadi buruan utama kini digantikan oleh penghuni hutan yang lebih kecil. Hutan yang lebat kini dipenuhi rusa dan babi hutan yang gesit. Cara berburu lama tidak lagi efektif di lingkungan yang baru ini. Berburu di dalam hutan yang rapat dan lebat membutuhkan strategi serta senjata yang jauh berbeda. Muncullah teknologi baru, busur dan panah. Senjata ringan ini memungkinkan pemburuan jarak jauh di hutan yang rapat. Berburu menjadi lebih presisi dan efisien. Anak panah mereka yang berujung batu tajam menjadi simbol baru kekuatan bertahan hidup di hutan. Ketergantungan pada satu jenis pangan mulai berkurang. Kehidupan tidak lagi sepenuhnya berpindah-pindah. Manusia Jomon mulai menetap lebih lama di satu lokasi. Kelompok-kelompok kecil mulai menetap dan membentuk permukiman. Mereka menggali lantai ke dalam tanah untuk menciptakan isolasi alami terhadap cuaca yang terus berubah. Lubang ini juga menjaga suhu tetap stabil di dalam rumah. Tiang-tiang kayu utama didirikan untuk menopang kerangka, atap jerami yang tebal, dan melindungi penghuninya dari cuaca. Di tengah rumah, sebuah perapian kecil menyala, menyediakan sumber panas dan tempat untuk memasak yang aman bagi keluarga. Lahirlah struktur ikonik yang disebut Tatiana Jukyo atau rumah pit. Pemukiman kecil mulai terbentuk terus-menerus. Air laut yang baru terbentuk ini menyimpan kekayaan nutrisi yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka mulai membuat perahu lesung atau maruki bune dengan melubangi batang pohon raksasa. Bukti keberhasilan mereka tersimpan dalam kaizuka atau tumpukan sampah kerang yang kini ditemukan oleh para arkeolog. Tumpukan sampah ini adalah buku harian biologis yang membuktikan diet mereka yang sangat kaya akan hasil laut. Perahu ini adalah kunci bagi mereka untuk berpindah antar pulau dan memanen kekayaan samudera. Mereka belajar membaca arus dan gelombang. Teknik memancing pun berkembang pesat dengan terciptanya kail dari tulang dan harpun kayu. Samudera bukan lagi pembatas yang menakutkan, melainkan jalan raya menuju kemakmuran baru. Tembikar mereka juga berubah dengan bentuk dasar lancip agar mudah ditancap di pasir pantai. Dengan dasar yang lancip, pot ini bisa dengan mudah ditancapkan ke dalam pasir pantai atau abu perapian yang empuk. Setiap detail dalam hidup mereka kini mencerminkan harmonis antara hutan lebat dan laut yang luas. Keberhasilan adaptasi di masa sulit ini membuktikan kecerdasan luar biasa dari manusia Jomon. Fondasi bagi desa-desa yang lebih besar mulai terbentuk. Inilah yang akan membawa mereka menuju organisasi sosial yang jauh lebih kompleks. Cara hidup baru ini akan berkembang lebih jauh di masa berikutnya. Memasuki tahun 5000 sebelum Masehi, bumi mencapai titik kehangatan paling sempurna. Iklim yang stabil ini mengubah kepulauan Jepang menjadi tanah yang penuh dengan kelimpahan. Manusia Jomon kini memasuki era yang disebut dengan masyarakat pemburu pengumpul yang makmur. Mereka tidak lagi hanya bertahan hidup, melainkan mulai menikmati hasil alam yang luar biasa berlebih. Waktu luang yang melimpah ini menjadi bahan bakar bagi lahirnya inovasi dan seni yang tinggi. Jika sebelumnya laut adalah tantangan, kini samudra telah menjadi jalan raya menuju kemakmuran. Teknologi navigasi mereka berkembang pesat.
menciptakan perahu lesung yang lebih tangguh dan stabil. Dengan perahu ini, nelayan Jomon mulai berani meninggalkan pesisir menuju laut yang lebih dalam. Mereka kini memburu raksasa samudera seperti ikan tuna, lumba-lumba, dan anjing laut sebagai sumber protein utama. Keberhasilan menangkap buruan besar di laut lepas membuktikan adanya kerjasama tim yang sangat solid. Namun, kejayaan mereka tidak hanya tertulis di atas ombak, melainkan juga pada keajaiban kimiawi. Inilah penemuan Urushi, teknik penggunaan pernis alami tertua yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Manusia Jomon belajar mengolah getah ini menjadi cairan pelapis yang kedap air dan sangat kuat. Dengan menambahkan bubuk mineral, mereka menciptakan warna merah menyala yang melambangkan kehidupan. Pernis berharga ini dioleskan pada benda-benda yang paling istimewa, seperti sisir kayu dan peralatan ritual. Teknik Urushi membuktikan bahwa Jomon memiliki selera estetika yang luar biasa maju untuk zamannya. Kemakmuran ini juga mengubah wajah tembikar mereka menjadi jauh lebih indah dan berkarakter. Setiap wilayah mulai mengembangkan gaya dekorasi unik sebagai simbol identitas klan mereka sendiri. Desa-desa di masa ini menjadi pusat inovasi yang dihuni secara menetap selama berabad-abad. Hubungan antar komunitas semakin erat melalui jalur perdagangan laut yang semakin aktif. Mereka menukar perhiasan batu giok dan batu obsidian hitam yang sangat tajam. Kesehatan masyarakat Jomon mencapai puncaknya berkat asupan nutrisi yang sangat kaya dari laut. Alam bukan lagi ancaman yang harus ditaklukkan, melainkan mitra hidup yang sangat berharga. Rasa aman ini memberikan ruang bagi berkembangnya kepercayaan spiritual yang semakin mendalam. Setiap jengkal tanah kepulauan Jepang kini dipenuhi oleh kehidupan yang stabil dan damai. Inilah masa di mana desa-desa kebudayaan Jepang mulai tertanam dengan sangat kuat. Kelimpahan nutrisi dan waktu luang ini adalah persiapan bagi sebuah ledakan besar di masa depan. Populasi akan segera membengkak, memaksa mereka untuk membangun struktur yang jauh lebih megah. 3.500 tahun sebelum Masehi, peradaban Jomon memasuki fajar keemasannya. Iklim yang stabil melahirkan ledakan populasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Diperkirakan lebih dari 200.000 orang kini menghuni kepulauan Jepang, sebuah rekor di masa prasejarah. Desa-desa kecil berevolusi menjadi kota-kota prasejarah yang megah dan terorganisir secara sosial. Untuk pertama kalinya, komunitas manusia menetap di satu tempat selama ribuan tahun. Ini bukan lagi soal bertahan hidup, melainkan membangun masyarakat. Di prefektur Aomori, berdirilah situs Sanai Maruyama, simbol kemegahan zaman Middle Jomon. Ini bukan sekedar desa, melainkan megacity prasejarah yang dihuni terus-menerus selama 1.500 tahun. Manajemen sumber daya mereka sangat maju. Mereka tidak lagi hanya memanen hutan, tetapi mulai menanamnya. Arsitektur paling ikonik di sini adalah struktur raksasa dengan 6 tiang kayu kastanya. Tiang-tiang ini berdiri sejajar dengan presisi luar biasa, membuktikan kecerdasan teknik sipil yang luar biasa. Lubang tiang tersebut memiliki diameter dan kedalaman yang sama, menunjukkan penggunaan alat ukur yang standar. Menara ini berdiri sebagai monumen kekuatan, tempat pengamatan bintang, atau pusat upacara adat. Di era kemakmuran ini, seni Jomon mencapai batas liarnya yang paling spektakuler dan emosional. Lahirlah Kangeata, atau tembikar gaya api, mahakarya seni tanah liat yang tidak tertandingi di dunia. Tepiannya bergejolak, menyerupai lidah api yang menyala atau gulungan ombak yang membeku. Desain yang rumit ini menunjukkan bahwa tembikar bukan lagi sekedar alat masak, melainkan simbol status dan ritual. Menariknya, bagian dalam pot seringkali menunjukkan bekas penggunaan untuk masak makanan sehari-hari. Ini membuktikan
bahwa bagi orang Jomon, seni dan kehidupan sehari-hari adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Seiring membesarnya komunitas, kebutuhan akan bimbingan spiritual pun semakin kompleks dan mendalam. Manusia Jomon mulai memproduksi figur tanah liat secara massal yang dikenal sebagai dogu. Salah satu yang paling terkenal adalah Jomon Venus, sebuah simbol kecantikan dan kesuburan yang abadi. Patung-patung ini seringkali ditemukan terkubur dengan hati-hati, menunjukkan adanya upacara penghormatan bumi. Uniknya, banyak patung dogu ditemukan dalam kondisi sengaja dipatahkan, sebagai bagian dari ritual penyembuhan. Mereka percaya bahwa penyakit atau nasib buruk bisa dipindahkan ke dalam figur tanah liat tersebut. Tidak hanya tanah liat, perdagangan jarak jauh juga mencapai puncaknya di periode ini. Batu giok dari wilayah Hitagawa dikirim hingga ke pelosok Jepang, membuktikan adanya jaringan ekonomi yang luas. Middle Jomon adalah masa di mana seni, teknologi, dan kepercayaan menyatu dalam harmoni sempurna. Namun, keseimbangan alam yang telah mendukung mereka selama 1000 tahun mulai goyah. Suhu global mulai menurun drastis, fenomena yang mengakhiri musim panas panjang zaman Jomon. Perubahan iklim ini membawa dampak destruktif pada ketersediaan pangan di wilayah utara. Hutan yang biasanya melimpah kini berhenti memberi, memicu krisis gizi di pemukiman raksasa. Penyakit dan kegelisahan mulai menyebar, memaksa mereka untuk mencari jawaban baru dari para dewa. Kelompok-kelompok besar mulai pecah. Orang-orang meninggalkan megacity menuju wilayah yang lebih hangat. Puncak kemakmuran telah lewat, digantikan oleh perjuangan untuk bertahan di iklim yang semakin keras. Dalam kesunyiannya yang dingin, fokus kehidupan mereka bergeser dari kemegahan fisik ke kedalaman ritual. Mereka mulai mencari titik-titik kekuatan di bumi untuk membangun sesuatu yang lebih abadi dari kayu. Inilah masa di mana monumen batu raksasa mulai dibangun sebagai jembatan antara dunia manusia dan roh. Monumen ini akan menjadi gerbang komunikasi mereka dengan langit untuk memohon kembali kehangatan. Peradaban Jomon tidak hancur, namun mereka berevolusi menjadi masyarakat yang lebih religius dan meditatif. 2500 tahun sebelum Masehi, kehangatan yang memanjakan Jepang selama ribuan tahun mulai memudar. Bumi memasuki fase pendinginan yang drastis, sebuah krisis iklim yang mengguncang sendi-sendi kehidupan. Pohon-pohon kastanya gagal berbuah, hewan-hewan buruan semakin sulit ditemukan di hutan yang membeku. Kemakmuran zaman keemasan runtuh, memaksa ribuan orang meninggalkan megacity yang telah mereka huni selama berabad-abad. Dalam masa-masa penuh ketakutan dan kelaparan ini, manusia Jomon tidak menyerah pada keputusasaan. Mereka berpaling pada satu hal yang bisa menjaga mereka tetap satu: spiritualitas. Ritual tidak lagi sekedar tradisi, melainkan sebuah kebutuhan yang mendesak untuk menjaga perdamaian antar kelompok. Untuk memohon kembalinya matahari, mereka mulai membangun sesuatu yang lebih abadi daripada kayu. Inilah era pembangunan monumen batu raksasa yang dikenal sebagai Stone Circle atau lingkaran batu. Ribuan batu sungai yang halus diangkut sejauh berkilo-kilometer untuk disusun dalam pola yang presisi. Lingkaran batu seperti Oyu dan Komakino dibangun dengan ribuan batu sungai. Situs Oyu terdiri dari dua lingkaran besar, Manza dan Donakado, yang sejajar dengan posisi matahari saat titik balik musim. Ini adalah jam astronomi prasejarah, bukti bahwa Jomon memahami siklus langit untuk meramal masa depan. Lingkaran batu ini bukan sekadar kalender, melainkan tempat suci di mana dunia manusia bertemu dengan dunia roh. Di bawah susunan batu ini ditemukan bukti upacara pemakaman kolektif yang sangat terorganisir. Kematian bukan lagi akhir, melainkan transisi yang harus diantar dengan ritual yang semakin megah. Seiring ritual yang semakin intens,
figur tanah liat Dogu mengalami transformasi yang sangat unik. Muncullah Sakoki Dogu, figur dengan mata besar yang menonjol seperti kacamata pelindung salju. Patung ini diduga mewakili dewi yang memiliki kekuatan untuk menyerap penyakit dan penderitaan masyarakat. Bukti arkeologi menunjukkan peningkatan penyakit tulang pada masa ini akibat cuaca yang semakin dingin. Hal ini menjelaskan mengapa patung Dogu sering ditemukan dengan bagian tubuh yang sengaja dipatahkan. Di tengah kesulitan fisik, kemampuan mereka dalam mengolah serat tumbuhan justru mencapai puncaknya. Mereka menciptakan pakaian yang lebih tebal dan hangat, serta keranjang anyaman dengan desain geometris yang rumit. Kesenjangan antara kesulitan hidup dan keindahan karya seni menciptakan identitas Red Jomon yang mendalam. Tembikar fase ini memiliki dinding yang tipis dan elegan, jauh berbeda dari gaya api yang kasar. Pola garis yang lebih tenang mencerminkan masyarakat yang lebih meditatif. Mereka belajar untuk hidup dalam kelompok kecil yang tersebar, namun tetap terikat oleh klan yang sama. Hubungan antar wilayah pun tetap terjaga melalui sistem pertukaran garam dan hasil laut kering. Garam menjadi komoditas yang sangat berharga bagi mereka yang kini tinggal jauh di pegunungan pedalaman. Namun, di tengah kesunyian Red Jomon, perubahan besar mulai terasa dari seberang lautan. Pengaruh dari daratan Asia mulai masuk secara perlahan melalui perdagangan terbatas. Akhir dari 10.000 tahun tradisi pemburu pengumpul murni sudah berada di ambang pintu. Manusia Jomon kini berdiri di persimpangan antara tradisi leluhur atau menerima cara hidup baru. Peradaban Jomon tidak hancur, namun mereka sedang bersiap untuk sebuah metamorfosis yang besar. Memasuki tahun 1000 sebelum Masehi, peradaban Jomon sampai pada babak terakhirnya. Suhu dingin yang ekstrim telah mengubah wajah kepulauan Jepang menjadi tempat yang sunyi dan keras. Kelaparan menjadi musuh yang tak terlihat, menyebabkan penurunan populasi yang sangat drastis di seluruh wilayah. Di tengah kesunyian ini, manusia Jomon sisa tidak menyerah pada keadaan alam yang menekan mereka. Sebaliknya, justru menciptakan karya seni yang paling halus dan sempurna sebagai bentuk penghormatan terakhir. Inilah masa gaya Kamegaoka, sebuah puncak estetika yang menggabungkan keindahan dengan kesunyian. Gaya Kamegaoka menampilkan tembikar yang lebih halus dari sebelumnya. Dibuat sangat tipis, presisi, dan dengan hiasan yang jauh lebih halus. Teknik penggunaan pernis urushi kini dikuasai dengan jauh lebih baik. Namun, saat mereka mencapai puncak budayanya, sebuah perubahan besar mulai mendekati dari arah barat daya. Kelompok-kelompok migran dari daratan Asia mulai bergerak di pesisir Kyushu, membawa teknologi yang asing. Mereka membawa butiran emas hijau, benih padi yang ditanam di lahan basah. Teknologi ini menjanjikan ketersediaan pangan yang stabil, sesuatu yang tidak lagi bisa diberikan oleh hutan Jomon. Tidak hanya padi, logam berkilau yang tajam juga mulai masuk ke dalam kehidupan mereka. Manusia Jomon yang terbiasa dengan batu dan kayu kini berhadapan dengan kekuatan perunggu dan besi. Inilah persimpangan jalan bagi 10.000 tahun tradisi pemburu pengumpul. Perlahan namun pasti, gaya hidup Jomon yang harmonis dengan alam mulai tergeser oleh sistem pertanian. Namun, akhir dari era Jomon bukanlah sebuah kehancuran total atau pembersihan etnis. Terjadilah proses asimilasi yang panjang. Mereka saling berbagi pengetahuan, budaya, dan kehidupan. DNA Jomon yang tangguh mulai bercampur dengan para pendatang, membentuk cikal bakal bangsa Jepang hari ini. Sekitar 300 tahun sebelum Masehi, era Jomon secara resmi berakhir dan digantikan oleh zaman Yaoi. Meskipun namanya mulai memudar, roh Jomon tidak pernah benar-benar meninggalkan kepulauan ini. Warisan mereka tetap hidup
dalam setiap jengkal budaya Jepang modern yang kita kenal sekarang. Kepercayaan pada dewa-dewa yang menghuni setiap benda alam adalah akar dari ajaran Shinto. Estetika Jepang yang menghargai ketidaksempurnaan dan keindahan alam bermula dari tembikar tanda tali mereka. Rasa hormat yang mendalam terhadap musim adalah warisan 10.000 tahun pengamatan alam Jomon. Bahkan kecintaan bangsa Jepang pada makanan laut bermula dari perahu lesung dan kaizuka masa silam. Jomon bukan sekedar masa prasejarah yang jauh. Mereka adalah fondasi dari jati diri sebuah bangsa. Selama 10 milenium, mereka membuktikan bahwa manusia bisa hidup selaras dengan alam tanpa merusaknya. Sebuah pencapaian yang luar biasa, menjadi inspirasi bagi dunia yang kini tengah mengalami krisis lingkungan. Cerita mereka adalah pengingat bahwa kemajuan tidak selalu berarti harus meninggalkan akar. Senja Jomon telah berakhir, namun cahayanya akan selalu menerangi jalan bagi masa depan Jepang.